Video ini buat kamu yang masih bingung kenapa merekmu selalu ditolak. Simak baik-baik apa yang dilakukan oleh beberapa contoh merek produk ini biar merekmu nggak ditolak pendaftarannya. Eits, sebelumnya, jika kamu ingin baca versi artikel dari video ini, kamu juga bisa cek di link ini. Berdasarkan undang-undang merek, merek diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu merek produk, merek jasa, dan merek kolektif. Di video ini, kita bakal kasih tahu kamu beberapa contoh merek produk yang sudah terdaftar di Haki dan gimana cara merek ini bisa terdaftar. Apa iya karena orang dalam? Perlu diingat bahwa tidak semua merek dapat didaftarkan. Terdapat beberapa kriteria yang membuat sebuah merek tidak dapat didaftarkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ketika kamu akan melakukan pendaftaran merek produkmu, fokuskan perhatian pada kelas 1 hingga kelas 34 terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa memeriksa rincian produk yang akan dipasarkan. Untuk melakukan pengecekan suatu merek produk, apakah sudah terdaftar atau belum, kamu bisa melakukan pengecekan secara online pada laman mebizo.com/cek. Cukup dengan 50.000, kamu udah bisa melakukan pengecekan dan melihat tingkat keberhasilan merekmu. Selanjutnya, jika kamu menemukan satu merek yang terdaftar di kelas 1, kamu perlu melihat informasi pendaftaran mereknya. Kelas 1 mencakup berbagai produk, sehingga ada rincian tambahan yang perlu diperhatikan. Kita ambil contoh merek terdaftar, Skechers. Skechers menjadi salah satu contoh merek produk sepatu yang sudah terdaftar dengan mulus pada kelas 25 dan belum pernah mengalami penolakan sepanjang pencatatan pada sistem DJKI sejak 2002. Kok bisa? Agar lolos dalam setiap proses pemeriksaan seperti ini, kamu perlu memperhatikan syarat-syarat pendaftaran merek produk yang meliputi: pertama, perhatikan penggunaan kata pada merek. Saat membuat nama merek, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata-katanya. Pastikan untuk menggunakan kata yang baik dan tidak memiliki arti negatif. Ketentuan ini mencakup berbagai hal, mulai dari susunan kata hingga cara penyebutannya, terutama jika kamu menggunakan kombinasi angka dan huruf untuk membentuk sebuah frasa. Nah, yang kedua, tidak sengaja meniru merek milik pihak lain. Perlu diingat bahwa pada poin ini, kamu juga harus mengikuti aturan yang sama seperti ketentuan sebelumnya. Baik dari susunan kata maupun cara penyebutannya, tidak boleh mirip atau bahkan 100% sama dengan merek lain. Jika kamu sudah memenuhi kedua ketentuan tersebut, merekmu tidak akan kesulitan untuk lolos dari proses pemeriksaan, dan bukan karena orang dalam ya. Eits, bukan cuma merek sepatu aja kok. Ada beberapa contoh merek produk lainnya yang sudah memiliki hak cipta atau hak paten untuk melindungi makanan di Indonesia, yang meliputi Silver Queen. Banyak yang mengira jika Silver Queen merupakan produk asing. Nyatanya, Silver Queen merupakan produk coklat asli dari Indonesia. Penggunaan nama dalam bahasa asing ini menjadi langkah cerdas untuk mendapatkan hak merek tanpa adanya penolakan sama sekali. Berikutnya, Hoka Hoka Bento. Merek ini menjadi contoh sukses dalam melindungi nama mereknya sebagai produk asli Indonesia. Seperti halnya Silver Queen, Hoka Hoka Bento juga mengusung konsep Jepang untuk memastikan perlindungannya tetap aman di Indonesia. Masih bingung? Oke, sekarang kita berikan juga salah satu contoh merek produk yang ditolak pendaftarannya beserta alasannya, biar kamu makin paham. Merek Ekopi. Jika dilihat, merek Ekopi ini sudah ditolak berdasarkan tanggapan. Itu berarti, sebelum benar-benar ditolak, merek ini sudah pernah berusaha mempertahankan nama mereknya. Sayangnya, pemeriksa tetap mengirimkan penolakan, karena kurang lebih berdasarkan alasan sebagai berikut. Yang pertama, hanya menyebutkan produk. Dan yang kedua, tidak ada pembeda. Jika kamu ingin menggunakan nama produk sebagai nama merekmu, setidaknya perlu ada elemen pembeda. Contohnya, seperti merek Ekopi yang hanya membedakan dirinya dengan menambahkan huruf E. Sayangnya, satu huruf E ini belum cukup kuat untuk menjadi pembeda yang signifikan. Intinya, agar merekmu tetap terlindungi, hindarilah menggunakan nama produk yang akan kamu jual sebagai nama merekmu. Kamu perlu menciptakan nama merekmu sendiri, seperti contoh merek-merek tadi. Jadi, itu tadi adalah beberapa contoh merek produk, mulai dari yang berhasil didaftarkan sampai yang benar-benar ditolak dengan berbagai macam alasannya. Kamu juga bisa tonton video lain terkait merek di sini ya. Udah paham kan sekarang? Kalau kamu udah kepikiran nama merekmu, kamu bisa langsung kunjungi mebizo.com/cek sebelum merekmu diambil orang. Kalau udah diambil, kamu juga loh yang rugi nanti. Capek kan harus mikir lagi? Klik tombol like kalau video ini bermanfaat, kasih komentar bila ada informasi menarik lainnya, share ke teman kamu supaya manfaatnya berkali-kali lipat, dan pastikan subscribe Mebizo untuk dapetin tips seputar merek lainnya.